Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger. Bersyukur untuk rahmat Tuhan di pagi yang baru ini bagi kita semua. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama firman Tuhan yang akan menjadi ingat-ingatan bagi kita pada hari ini, juga menjadi kekuatan bagi kita untuk hari-hari ke depan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau setia memelihara kami dalam kondisi apapun yang kami alami, dari dulu hingga sebagaimana diri kami ada saat ini. Kami kembali bersama di tempat kami masing-masing berada saat ini untuk membaca, merenungkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa atas diri kami. Kami menyerahkan pemberitaan renungan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan dan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan merenungkan satu tema dalam renungan kita pada pagi hari ini, yaitu siap kehilangan. Siap kehilangan. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, kehilangan adalah satu hal yang tidak terlepas dari kehidupan kita. Oleh karena itu, tidak pernah ada orang di dunia ini yang mencetak rekor tidak pernah mengalami kehilangan. Kehilangan yang terjadi bisa menyebabkan marah, trauma, kesedihan, bahkan duka cita yang begitu amat mendalam. Ketika saya mengikuti berita kehilangan anak dari Gubernur Jawa Barat yang hanyut di Sungai Are di Swiss, Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa cepat atau lambat setiap orang pasti akan berpulang. Dalam tanda kutip, kita pasti akan mengalami suatu masa di mana kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tinggal tunggu waktu, tempat, dan momen seperti apa hal itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, bahkan kita juga menyadari bahwa suatu saat orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang ada di sekitar juga akan kehilangan diri kita. Berbicara tentang kehilangan, Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop kitab Ayub yang telah kita baca tadi, kita sudah tahu dengan sangat jelas menceritakan tentang narasi kehidupan kehilangan yang sangat besar dialami oleh seorang bernama Ayub. Dia seorang yang dikatakan firman Tuhan sebagai seorang yang saleh, artinya hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Seorang yang jujur, dan bahkan Tuhan memberikan dia kekayaan yang begitu berlimpah, sehingga di pasal 1 ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa Ayub adalah orang terkaya di negerinya. Ia juga dikaruniai 10 orang anak, 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayub senantiasa mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk menebus kesalahan yang sekiranya dilakukan anak-anaknya pada saat berpesta, bersenang-senang, menikmati kekayaan yang dipunyai oleh ayahnya. Kita sudah tahu dalam narasi selanjutnya juga yang menceritakan bahwa ada kehilangan besar yang dialami oleh Ayub. Ayub kehilangan harta dan kekayaannya. Bahkan ia juga kehilangan
para buah hati yang sangat dikasihinya. Dalam waktu yang sangat singkat, semua itu terjadi pada diri seorang Ayub. Di satu masa, perampok mengambil kawanan ternaknya, harta bendanya, dan membunuh habis seluruh gembala dan hamba-hambanya yang berjaga-jaga kawanan ternaknya. Di tempat yang lain, para gembala dombanya dan juga kawanan ternaknya habis terbakar oleh api yang turun dari langit. Di saat itu juga anak-anaknya yang berpesta di rumah anak sulung anak Ayub juga mati karena rumah dari anak sulung Ayub itu hancur karena angin yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, ini bukan sekedar dongeng atau cerita fiktif belaka yang tercatat di dalam Alkitab, tetapi adalah hal yang benar-benar terjadi dalam hidup seorang Ayub. Saya dapat membayangkan betapa menyedihkannya, betapa hancur, betapa kagetnya Ayub ketika mendengar kabar buruk yang datang menimpanya dalam waktu yang sangat singkat saat itu. Ayub harus mengetahui kehilangan besar yang harus dialaminya saat itu. Bukankah sedih melihat harta yang berpuluh-puluh tahun sudah dikumpulkannya, dirampas begitu saja oleh orang lain? Bahkan ada yang habis tak tersisa karena dimakan oleh api. Bahkan betapa menyedihkannya lagi, mirisnya lagi, dia harus melihat ke-10 anaknya yang mati tidak berdaya. Bahkan jikalau memungkinkan akan sangat menyedihkan jika dia menguburkan ke-10 anaknya itu sekaligus. Memang ini tidak tercatat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, tetapi hal ini menunjukkan bahwa betapa beratnya kehilangan yang dialami oleh Ayub saat itu. Menanggapi kehilangan yang dialaminya, apa yang Ayub lakukan atau apa yang ia katakan? Di ayatnya yang ke-20 di pasal yang ke-1 tadi, dikatakan bahwa maka berdirilah Ayub. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebelum mendengar tragedi terjadinya kehilangan besar yang menimpa Ayub, Ayub dalam keadaan duduk ketika keempat hambanya itu datang mengabarkan berita yang begitu mengejutkan, Ayub langsung berdiri. Ia mengoyak, merobek jubahnya dan mencukur kepalanya sebagai tanda berduka atau berkabung. Namun yang sangat mengejutkan adalah yang tertulis di ayatnya yang ke-21. Perkataan yang muncul dari seorang Ayub yang saat itu sedang berada dalam posisi kaget dan sangat berduka. Dia berkata demikian, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Bila dengan bahasa yang sederhana dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, "Aku dilahirkan tanpa apa-apa, dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Tuhan telah memberikan dan Tuhan telah mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam keadaannya yang begitu pelik saat itu, tidak sepatah kata pun kutuk ataupun amarah dikeluarkan Ayub kepada Tuhan. Di ayat 22 dikatakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, Ayub memang tidak langsung dapat memahami maksud Tuhan ketika ia mengalami kehilangan ini. Sekalipun memang di akhir dari tragedi yang ia alami dalam kehidupannya, kita tahu bahwa Tuhan kembali memulihkan kehidupan dia. Tetapi ketika mengalami kehilangan yang begitu besar, Ayub terus mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kita bisa melihat di pasal-pasal setelahnya,
Ayub banyak menceritakan, bertanya-tanya tentang apa yang terjadi kepada dirinya itu. Tetapi Ayub pun menyadari bahwa dirinya terlalu kecil untuk memahami maksud dari Tuhan semesta alam dengan apa yang sedang ia alami saat itu. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, selalu ada hikmah atau maksud serta rancangan dan rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita dalam kehilangan yang kita alami. Entah itu untuk mengajarkan kita lebih berhati-hati lagi, menjaga harta kepemilikan kita, tidak teledor dengan apa yang kita bawa, ataupun mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, sewaktu-waktu akan kembali kepada Tuhan yang memberikan itu semua kepada kita. Sehingga kapanpun itu akan direnggut, akan diambil daripada kita harus siap. Dan hal terakhir inilah yang menjadi kekuatan bagi Ayub untuk siap mengalami kehilangan. Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, ketika mengalami kekagetan, kedukaan, dan duka cita mendengarkan kabar buruk yang menimpa dirinya itu, perkataan Ayub di ayat yang ke-21 tadi bukan sekedar karena ia sadar akan hal yang terjadi itu pada dirinya, tetapi juga ia mengimani bahwa ketika ia hadir di dunia ini, ia tidak membawa apa-apa. Begitupun juga ketika ia akan kembali kepada Tuhan yang menciptakannya, ia pun tidak akan membawa apa-apa. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, dalam perjalanan hidup kita di dunia yang sementara ini, atau bahkan ada beberapa orang yang mengatakan waktu transit kita gitu ya di tempat ini gitu, karena memang tujuan kita adalah kepada kehidupan yang kekal. Tuhan telah menitipkan dan mempercayakan kepada kita harta benda, bahkan orang-orang di sekeliling kita untuk kita sayangi, untuk kita jagai. Ya, saya terkadang berada dalam posisi tidak siap. Jika suatu saat saya akan mengalami kehilangan keluarga saya gitu untuk selama-lamanya. Saya sedih dan bisa menangis bila membayangkan hari itu akan tiba. Ya, tetapi itu adalah realita yang sama-sama kita harus terus tanamkan dalam benak kita dan sadari bahwa setiap orang dari kita akan mengalaminya. Apapun itu, kita akan mengalami kehilangan, entah itu harta kita atau orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, dalam menjalani hari ini maupun hari-hari ke depan, kesiapan untuk menghadapi kehilangan seperti apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita menutup mata kita seolah-olah kehilangan itu tidak akan pernah terjadi dalam diri kita, sehingga ketika tiba masanya kita sangat tidak siap dengan hal itu? Ataukah kita sudah siap akan kehilangan itu dengan meyakini iman yang sama yang dikatakan oleh Ayub dalam penderitaannya, bahwa semua yang Tuhan berikan itu adalah milik Tuhan dan akan kembali pada Tuhan pada saatnya. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kembali menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita yang sementara ini, dan kiranya ini boleh menjadi berkat serta kekuatan bagi kita. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa, yang sungguh sangat mengasihi kami, yang memberikan putramu Yesus Kristus untuk hadir di tengah-tengah kami umat-Mu yang berdosa, dan yang telah memberikan kami keselamatan, juga mengutus Roh Kudus-Mu untuk terus membimbing kami dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kembali dengan firman Tuhan yang hidup dan yang benar, yang kembali menguatkan dan mengingatkan kami untuk siap kehilangan apapun yang kami miliki. Tuhan, tolong mampukan kami untuk melihat iman Ayub
dalam kedukaan yang dihadapinya saat itu. Bila hari ini ataupun hari-hari ke depannya kami harus mengalami kehilangan, Tuhanlah yang empunya segala sesuatu dalam hidup kami dan akan kembali kepada Tuhan semuanya itu. Kuatkanlah kami dan teguhkanlah kami selalu ya Bapa, dan buatlah iman kami bertumbuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini, dan kami menyerahkan untuk aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang mulia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, selamat menjalani hari ini dengan kekuatan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus terus menggandeng tangan kita.